Sebenarnya agak menjijikan menceritakan hal ini. Bukan menjijikan, tapi terlalu menggelitik sampai geli sendiri. Apakah yang dipikirkan setiap anak remaja seperti apa yang aku pikirkan ya? Sebenarnya ceritaku tidak ada bedanya dengan cerita cinta monyet. Namun ceritaku bisa jadi dapat membuat berpuluh-puluh dus kertas HVS bergelimpangan di mana-mana. Terbang, tertiup angin yang gembira, lalu di akhir terjatuh karena hujan seperti menangis. Menulis cerita seperti ini bukan gayaku. Terlebih lagi aku adalah orang yang logis dan tidak menyukai dunia-dunia romansa seperti ini. Namun dengan hasil yang semoga aku siap, aku akan menceritakan kisah yang tidak sampai seujung kuku jari tentang pertemuanku dengan lelaki jangkung hitam manis seperti sawo yang masak. ...2017. Tunggu. Apakah aku harus memulai cerita dari sini ya? Namun sepertinya pemaparan awal ini adalah salah satu bagian yang akan aku sukai. Karena aku bisa melebih-lebihkan sehingga ekspektasimu memandangku sebagai wanita yang paling keren. Oh iya, bukan wanita. Aku masih remaja saat itu. Semuanya berawal ketika tes pendaftaran sekolah dimulai. Aku bersama 3 orang sefrekuensi dari 9 tahun yang lalu. Ya bisa dibilang kami bersahabat mungkin. Memilih untuk mendaftar di sekolah yang tidak mau kusebutkan namanya. Lagi pula untuk apa aku ceritakan nama gedung-gedung yang seperti mall hasil pembangunan dengan uang para orang tua siswa itu. Untuk apa ya kan? Ya, saat itu kami berpisah. Aku masuk ke ruangan yang paling ujung tanpa 3 orang gila itu, sehingga niat yang kami rencanakan untuk saling menyontek digagalkan. Siapa laki-laki jangkung itu? Jaket merah dengan seragam SMP-nya. Aku memang datang sebagai salah satu murid dari SMP terbaik di lingkunganku. Namun ketika melihat berbagai seragam yang berbeda dari tiap sekolah lain, aku merasa bahwa tempatku bukan di sini. Seketika perhatianku yang direnggut si jangkung tadi beralih ke rasa minder terhadap para calon siswa di sekolah ini. Sial, aku sendirian yang pakai batik kumuh di antara para anak-anak elit dengan seragam yang terlihat seperti hasil jahitan benang emas. Malangnya nasibku. Orang yang mudah putus asa sepertiku dikelilingi oleh banyak bom nuklir yang suatu saat bisa saja menjadi alasanku untuk melarikan diri dari kenyataan. Oke, Lily, tolong pikiranmu yang seperti orang sakit jiwa itu dihilangkan sebentar saja. Sekarang yang harus kamu khawatirkan adalah bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan berbagai soal tes sedangkan kamu tidak pernah belajar. Teman-temanku yang sedikit bajingan itu sepertinya sedang tertawa bersama di ruangannya karena mereka berhasil menyingkirkanku. Sialan. Semoga tidak ada yang terkejut ketika mengetahui anak ingusan baru lulus SMP, ditambah dia adalah anak perempuan yang berani mengumpat dan menyampaikan kata-kata kasar. Aku hanya berusaha untuk tidak munafik di dalam buku diriku sendiri. Jelasnya memang seperti itu isi hati para perempuan muda. Bedanya ada yang bersuara, ada yang membisu. Lagi pula, sekarang usiaku sudah berkepala 3. Dengan perut yang terjahit rapi hasil usaha hidup dan mati menolong makhluk hidup yang terkungkung di dalam air ketuban. Baik. Kita kembali ke tahun 2017. Aku dan para krocok-krocokku lulus dengan nilai bisa kalian tebak. Entah bagaimana cara Tuhan menggariskan permulaan yang sedemikian lucu
seperti berada di puncak komedi kehidupan. Di hari yang sama dengan pengumuman, para murid bawang ini diwajibkan untuk mengikuti tes psikologi dan keterampilan. Bisa kalian tebak bahwa lagi-lagi aku sendiri yang berada di ruangan lain. Itu kamu kan, jaket merah. Melihat seseorang yang tidak bersemangat sama sekali dengan kacamata minusnya yang bertengger di hidung bak paruh burung. Wahai jiwa yang rapuh. Ada apa gerangan sampai wajahmu seperti kertas origami yang lipatannya dibuka dan menyisakan garis-garis kusut bekas lipatan yang kacau. Matanya sayu. Terlalu sayu untuk anak yang terlihat sehat. Apakah kamu sakit? Sulit melihat cahayanya. Auranya kusut namun dibalut dengan penampakan yang rapih dari luar. Seperti bayi yang disetel dengan berbagai baju pembelian neneknya. Rapi, bersih, namun tidak cocok dikenakan olehnya. Dia di sebelahku. Si jaket merah ini duduk dalam posisi wajahnya yang tenggelam di atas meja dengan penyangga tangan kurusnya. Kenapa ada manusia yang hidupnya terlihat malang begini sih? Seumur-umur aku belum pernah merasa sesak akibat aura seseorang. Dia bikin penasaran. Ya, aromanya pun menggoda perasaanku. Seingatku, berbagai jawaban yang ia berikan menandakan kecerdasan. Tapi kenapa orang cerdas seperti tidak bernyawa begini sih? Aku bukan perempuan yang mudah tertarik pada orang lain. Anak aneh adalah spesies yang tidak pernah membuatku seterpaku ini. Rasa penasaran mulai menenggelamkan pikiranku sampai kalang kabut. Meski setelahnya aku sudah mulai melupakan sosok yang mulai tidak penting itu, entah saat itu aku mengalami kesialan atau keberuntungan. Dari raga tak bernyawa yang tiba-tiba menjadi teman sekelas sekaligus teman satu meja. Aku bukan sok religius. Tidak juga percaya takdir dan ramalan. Tapi demi Tuhan, di masa itu rasanya aku ingin ke dukun. Bertanya mengapa harus duduk bersama si jaket merah yang 11 tahun yang lalu ada dan tiada. Namun sekarang jadi sosok yang didamba dan dirindukan. Sayang, aku kangen. Dia selalu tidur di kelas. Bahkan dia punya bantal khusus yang menjadi singgasana kepalanya. Sikapnya itu membuatku sedikit tenang karena dunia ini sudah terlalu kacau oleh trio edan yang tiap hari hobinya hanya mengganggu kehidupan SMA aku. Di awal pembelajaran, selama 2 minggu aku tidak pernah mendengar suaranya. Benar-benar seperti melihat mayat yang tergeletak di bangku sekolah. Di samping itu, dia rajin belajar, namun dia tidak pernah bertanya atau beropini. Ingat sekali setelah 1 bulan sekolah, aku sengaja mencuri bantalnya untuk tidur saat jam istirahat. Aku tidak tidur dengan lelap. Saat itu dibelainya kepala dan pipiku dengan lembut dan terdengar bisikan. Kalau mau pakai bantalnya jangan lupa izin. Sekarang dihitung toleransi. Ternyata suaranya berat sekali. Tangannya juga lembut. Hal menyebalkan yang dia miliki adalah terlahir dari keluarga yang seperti harmonis. Sebenarnya bukan benar-benar harmonis. Tapi karena kami jarang berbicara, aku selalu menganggap bahwa hidupnya sempurna. Orang sepertinya tidak pernah terlihat bersyukur. Tas mahalnya, pakaiannya yang selalu terlihat baru, sepatu impor, dan wajah yang tampan begitu tidak membuatnya puas akan nikmat kehidupan. Kenapa bocah tengil ini punya wajah yang di atas rata-rata begini ya? Hobinya memang begitu di kelas. Saat itu aku belum pernah, maksudku tidak pernah merasa terganggu dengan hobi tidurnya. Namun entah kenapa hari itu seperti dikelilingi para setan yang antusias menyemangati untuk menyentuh pipinya. Lili yang bodoh, jangan sekali-kali kamu melewati batas begini. Kamu kan sudah janji untuk menghapus permanen si jaket merah dari daftar cinta pertamamu. Sepatunya saja bisa membeli 100 tas yang kamu miliki. Akhirnya terbongkar sudah alasanku untuk mengabaikannya. Aku tidak pernah mengakui perasaan ini.
Meski setelah dipikir-pikir sekarang memang begitu adanya. Diriku terlalu naif. Selain naif, aku juga berhasil menyentuh pipinya. Maksudku setan yang berhasil menggodaku. Toh aku tidak menginginkan hal itu terjadi. Pun bila aku mau, lebih baik saat dia sadar kan? Ya, meski sudah terlanjur, sepertinya tanganku tidak bisa turun dari pipi halusnya saat itu. Kalau sudah terlanjur begini, aku memilih untuk mengelusnya seperti sedang menidurkan bayi. Kalau saja kamu butuh tempat bercerita, pundakku kuat kok untuk menampung kepalamu sehingga wujud kertas origami kusut itu hilang. Dia terbangun. Si jaket merah menatapku namun diam. Seketika kami membeku bersama. Nafasku habis. Aku lupa caranya bernafas saat itu. Tak lama, seperti ada penyihir yang memetik jarinya, aku tersadar, gelagapan, dan langsung menarik tanganku menjauh dari wajahnya. Kami tetap bertatapan dan diam. Lalu dia, yang terlihat seperti mayat hidup, langsung menarik tanganku dan menggenggamnya. Panikku hilang. Mengapa tanganmu dingin sekali, mayat hidupku? Saat itu ternyata rasa khawatirku lebih besar daripada terkejutnya. Sehingga ekspresi tak terduga muncul dari wajahnya yang selama ini kaku dan kusut. Kenapa tangannya berhenti? Kamu marah? Maaf. Perkataannya membuatku merasa tidak nyaman. Perutku seketika kelebihan muatan dan seperti ingin muntah. Hei si jaket merah yang bodoh. Kenapa kamu memilih untuk bersikap demikian? Dindingku runtuh karena aksimu. Entah itu salahmu yang terlalu memikat, atau dindingku yang tercipta dari sesuatu yang gampang terkikis dan hancur. Kamu harus tanggung jawab. Gara-gara kalimatmu itu, aku jadi cinta. Aku jadi menginginkanmu. Satu dari sekian banyak acara dan kemungkinan kami untuk bersama. Ada aku yang masih berusaha untuk memutus tali yang tanpa disadari bukan terikat kuat. Tapi tidak ada sambungannya. Hanya ada satu tali yang lurus terbentang. Tiap ujungnya sudah jadi miliknya dan milikku. Setelah kejadian tersebut, dia selalu berusaha menarik perhatianku. Membantu tugas, mengantar pulang, ke kantin bersama sampai bantal kecintaannya dipinjamkan kepadaku. Si jaket merah hidupnya lebih berwarna. Bisa tersenyum walaupun hanya padaku. Rasanya dulu aku berpikir bahwa sampai mati aku tidak ingin bersamanya. Tapi sekarang aku pasti menyesal kalau tidak pernah mencintainya. Aku dan manisku si jaket merah tidak memiliki cerita yang asing atau berbeda. Akhir kami tidak terlalu buruk. Jangan berharap aku menceritakan panjang dan lebarnya. Ini hanya rambut-rambut ceritanya saja. Di awal aku merasa sangat sanggup menyampaikan manisnya kami. Tapi ternyata belum sampai ke tenggorokan, semua kisah tidak dapat tertuang banyak sampai baris terakhirnya. Aku masih perlu menata diri, karena sesungguhnya kami sudah berpisah. Dulu aku selalu menyebutnya dengan panggilan raga tak bernyawa. Sekarang, dia benar-benar tak bernyawa. Kasihku tersayang, aku tidak berani membuka lukaku untuk orang lain. Karena tidak ada satupun yang bisa menjadi obatnya. Aku memilih untuk membiarkan lukaku membusuk, meski perih dan bernanah, dengan darah mengalir tanpa henti. Aku sudah lama tenggelam dalam tangisan. Yang kuat sekarang hanya cintaku kepada dua malaikat pelipur lara. Inilah awal kami, inilah yang disebut pertemuan. Dia seperti asam di gunung, dan aku seperti garam di laut. Kita bertemu di belanga. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latar
daftarku.